شفيعا وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi tadi saya sebut pada saat Nabi kita menjadi imam. Yang menjadi imam adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia, insan yang tidak ada tandingannya, insan yang dilantunkan dengan lantunan qasidah, sanjungan dan pujian, madaih nabawiyah oleh Habib Syekh kadang-kadang 2-3 jam bersambung. Ya Hanono, ya Hanono, ya Hanono, ya Hanono, Dhahadino mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Nabi Ahmad itu siapa? Rasulullah. Dhahadino mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad Dhalikal fadlu minallah. Allah. Terus itu baru satu. Ada dalam berapa juta mulut ataupun juga lidah yang melantunkan sanjungan dan pujian kepada insan yang teristimewa. Kalau seandainya ada juga di kalangan kita yang dengan jabatannya daripada bawah sampai kepada datu, sampai kepada tan, sampai kepada ton, tan sri, terus itu kira-kira dalam berapa ramai yang menyanjung kita, dalam berapa banyak yang memuji kita. Kalau saya kita disanjung pun pada hari keputraan kita, Masya Allah tabarakallah, satu buah lagu yang dibuat dan dinyanyikan bersama oleh para penggemar paling sepakat pada waktu itu saja. Pada waktu azan, siapa yang disebut? Pada waktu kita tasyahud, siapa yang disebut? Pada waktu kita berpakaian, siapa yang disebut? Dengan doanya siapa? Bimbingannya siapa? Petunjuknya siapa? Arahnya siapa? Quran yang dibawa oleh siapa? Wahyu yang disampaikan kepada siapa? Jawabannya adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi untuk apa lagi dengan Nabi kita melantunkan amin dengan suara yang nyaring? Amin. Sahabat Nabi kita yang berpeluang maqamul qurub, maqamul ma'rifah, qutubul aqtab, nujaba, al-abdal, ar-ruqaba, yang hati mereka seperti Nabiullah Ibrahim, yang hati mereka seperti Nabiullah Isa, kumpulannya ada 40, ada yang 500, tidak ada makam dan jabatan, kedudukan di sisi Allah yang lebih mulia daripada maqamus suhbah sebagai sahabat. Ternyata dua kumpulan yang istimewa tadi itu, satu dengan kumpulan para malaikat yang tidak ada tandingan, yang kumpulan alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bersama kumpulan-kumpulan yang teristimewa. Itu secara pasti dan nyata dan boleh dibuktikan. Kalau seandainya sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah, kenapa tidak Syiah yang menjadi pengikut dan juga menjadi orang yang pertama, penyokong pertama kepada baginda Nabi? Kenapa tidak dengan Rafsanjani? Kenapa juga tidak dengan Khomeini? Kenapa dengan tidak Syiah Iran? Justru
kumpulan Syiah lah, kumpulan yang pertama yang mengecewakan cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta, mengaku sayang, mengaku setia. Ini tajuk keluar masuk. Tadi amin, nanti ke Syiah, nanti entah kemana pula larinya. Tenang saja, yang penting nanti penghujungnya macam mana. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kumpulan yang pertama yang khianat dengan Ahlul Bait, mengaku cinta kepada Ahlul Bait, mengagumi Ahlul Bait, setia dengan Ahlul Bait. Pada saat Sayyidina Al-Husain datang ke Kufah, disambut oleh Ahlul Bait atau disambut oleh kumpulan Syiah, ternyata justru dibiarkan beliau dengan keluarga beliau melawan mati. Jadi ada tidak kurang daripada 17.000 yang mengatakan sudah membaiat dan setia dengan Sayyidina Al-Husain. Ternyata daripada yang 17.000 tadi itu tidak ada seorang pun yang membela Sayyidina Al-Husain saat ketika di Karbala, sampai terpenggal dan terpisah jasad atau kepala beliau dengan jasad. Itu kalau nak tahu tentang Syiah yang penipu dan khianat. Supaya jangan sampai nanti dengan kita terperangkap. Mungkin terperangkap karena sebagai pemimpin yang tidak pernah bersalaman dengan perempuan, ataupun juga terperangkap dengan pemimpin yang berani menentang Amerika dan Israel, sehingga dipandang daripada sudut situ tidak tahu tentang akidah, ideologi dan keyakinan mereka itu seperti apa. Keyakinan yang membenci kumpulan yang pertama, sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, kumpulan yang terdahulu di kalangan orang-orang muhajirin. Maksudnya itu adalah Syiah Pendang dengan Jitra, wal ansar maksudnya Syiah UTM dan yang ada di Iran dengan kumpulan Khomeini dan Rafsanjaninya. Tak ada. Allah dah sebut dah sabiqunal awwalun, yang sabik, yang terdahulu dan yang pertama di kalangan muhajirin dan ansar. Siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat Nabi? Ternyata sahabat-sahabat Nabi dan juga yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum. Allah dah ridha, Allah dah restu dengan mereka, mereka pun juga ridha dengan Allah. Kumpulan yang dia bukan saja panjang 6 harakat, istimewa tadi itu pun juga tidak melengahkan amin saat ketika imam membacanya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, la tasbikni bi amin. Abu Hurairah kalau pada itu jadi makmum, pesan kepada imam, jangan keburu-buru, jangan didahului aku dengan amin. Aku nas sekali mengucapkannya bersama imam. Maksudnya, imam, bacalah perlahan-lahan sedikit. Kutlah kalau aku terlambat datang, kalau aku terlambat masuk karena masih berwudu, karena masih ditandas, mungkin juga karena jam, atau juga disebabkan karena apa saja sehingga aku terlambat datang ke masjid. Maka cobalah baca Fatihah lambat-lambat sedikit supaya aku berkesempatan untuk mengucapkan amin bersama imam. Kumpulan para malaikat yang pertama, kumpulan para sahabat yang kedua, dengan baginda Nabi tidak ketinggalan. Memangnya kenapa dengan amin? Idza qala al-imamu waladhdallina faqulu amin. Apabila bertepatan aminnya kamu dengan aminnya para malaikat, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan mereka yang telah lalu. Setelah kita pahami, kita amati, kita pelajari, Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya amin tadi itu dilantunkan selepas kita memohon doa hidayah kepada Allah Jalla wa'ala 5 menit saja. Jadi lantunan doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, bimbinglah kami, pikiran kami, anak istri kami, keluarga kami, ekonomi kami, budaya kami, politik kami, campaign kami. Itu kan maksud itu tuh. Saya jangan mencarut, saya jangan merapu macam tuh. Nggak.
bukan merepek. Bukan merepek, ini bukan merapu. Enggak, betul. Ihdina, bimbinglah kami. Kalau ada sebut kami berarti kita semuanya. Tidak disebut kami kecuali dengan ekonominya, dengan politiknya, dengan budayanya, dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan minumannya, tempat tinggalnya, pergaulannya, hidupnya. Semuanya itulah yang namanya kami. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, jalan yang akan membawa kepada rahmah, jalan yang membawa kepada maghfirah, jalan yang membawa kepada keselamatan yang abadi, jalan yang akan membawa kita kepada anugerah Allah yang abadi, yang tidak ada tandingannya nanti fil firdausil a'la insyaallah. Yahudi tidak, Nasrani pun juga tidak, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kaum murka, waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang kau sesatkan. Sebab nanti masing-masing mengaku kamilah yang dimaksudkan dengan firqatun najiyah, kamilah yang dimaksudkan dengan golongan yang selamat. Dulu kita dengan Arkam yang mengatakan, yang dimaksudkan dalam hadis, la tazadu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, senantiasa akan terdapat golongan daripada umatku yang berpegang teguh dalam kebenaran. Hampir semuanya kumpulan-kumpulan dan juga dengan aliran-aliran sesat, mereka mengatakan kamilah yang dimaksudkan dengan kumpulan yang selamat itu. Jadi dengan kita memohon ikut fatwa yang itu, berubah pendirian. Dengar ceramah yang ini, terubah sikap. Dengar ceramah yang sana, jadi bimbang dan ragu. Ikut ceramah yang satunya lagi bening sambil menangis-tangis, Masya Allah, Tabarakallah, tercuit hati dan perasaan. Akhirnya kita terumbang-ambing dalam keadaan. Pada saat yang jadi penceramahnya Salafi, jadi Salafi. Saat ketika penceramahnya Wahabi, betul juga Wahabi. Pada saat dengan kita mendengar ulasan kata-kata dan mutiara, otak kata mutiara daripada Syiah, ikut tasyayyu', terpengaruh pula dengan pahaman Syiah. Jadi macam mana? Dah boleh, dah mohon, minta, serius, aminkan. Jadi pada saat kita membaca Fatihah sebanyak 17 kali dalam sembahyang fardu dan berapa kali dalam sembahyang sunat, kita mohon ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, syuhada, as-siddiqin, as-salihin, orang-orang yang baik dan yang mulia di sisi Allah. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang-orang Nasrani. Maka selepas kita meminta seperti itu, memang layak permintaan kita tadi itu kita aminkan dengan lantunan yang nyaring serius. Kalau amin itu tak terlalu serius. Maksudnya Allah bagi tak bagi pun tak masalah lah. Oke saja. Nah, amin itu betul-betul berharap. Coba tolong. Tidak ada tolong macam tolong. Ini sedang menghadapi mati. Jadi pada saat dia terjatuh, atau barangkali wallahu alam kita tidak dengar, atau dengan bas yang terjatuh di jurang yang baru-baru tadi itu, mungkin ramai yang ucapkan tolong. Ada yang ucap tolong. Tak ada. Orang tak dengar kalau hanya setakat tolong macam, mesti menjerit, mesti serius, betul-betul berharap, betul-betul meminta dan memohon. Kemarin saya kaitkan juga amin di sana dengan semua lantunan doa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, sudah lebih jelas kita jelaskan pada pertemuan kita yang dahulu. Ini yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua dengan ucapan Assalamualaikum. Dua benda yang paling dicemburui oleh orang-orang Yahudi terhadap ajaran dalam agama kita. Satu, lantunan amin, sebab pahalanya seperti yang kita sebutkan, kita akan selamat, kita akan bahagia, pikirannya akan menjadi bagus, politiknya bagus, kehidupannya bagus, pola pikirnya bagus, semuanya akan menjadi bagus kalau pada saat lantunan amin dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Arti Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Itu tidak akan terlantunkan kata-kata Assalamualaikum, dan tidak akan mungkin dengan baginda memerintahkan kepada kita untuk kita mengifsya, absus salam, sebarkan salam.
Pernah kita pelajari tak? Pernah kita amati tak? Kenapa Nabi kita berkata seperti itu? Kenapa sampai Nabi kita pesankan kepada kita untuk kita menyebarkan salam? Afshus salama ala man arabta wa man lam ta'rifhu. Baik kepada orang yang Anda kenali atau juga kepada orang yang tidak kita kenali. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di kalangan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Setelah selesai, setelah tiup roh kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam, tuh jumpai, temui kumpulan para malaikat yang sedang berkerumun di sana dan ucapkan salam kepada mereka. Jawaban yang mereka jawab, jawaban yang mereka ucapkan, itulah tahiyatmu, ucapan selamat untuk kamu, dan juga tahiyyatu dzurriyyatika min ba'dik, dan tahiyat ucapan selamat umatmu, anak cucu cicitmu setelah kamu. Maksudnya salam sejahtera. Jadi bahasa kita membudayakan bukan assalamualaikum. Yang jadi budaya itu selamat pagi. Pagi Pak, jawaban. Selamat malam, selamat siang, iya. Tetap percaya, buka TV Indonesia. Apalagi kalau dengan bapak-bapak yang ada jawatan dan kedudukan, assalamualaikum, jarang dijawab. Selamat pagi Pak, atau selamat pagi, selamat. Jadi panjang sedikit kalau kita nak cakap tentang itu, tapi bagaimanapun kita kena hubung kaitkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila dengan kamu mendapatkan ucapan salam sejahtera daripada seseorang, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka berikan jawaban dengan jawaban yang lebih elok, lebih cantik, atau berikan dengan jawaban yang sama. Itu panduan hukum. Makanya itu kalau pada saat orang bagi salam, assalamu alaikum, kita jawab lebih daripada itu, wa alaikum assalamu. Salam sama salam, alaikum sama dengan alaikum tambah dengan wa. Itu berarti lebih cantik daripada yang mengucapkan. Apa hikmatnya? Allahu Akbar. Karena kita nak paham mau tidak mau terpaksa kena sabar. Coba tengok. Kan kita tahu memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahala yang memberi salam itu lebih banyak kan daripada pahala yang menjawab. Kenapa? Sebab abang dapat pahala, dapat kebaikan, dapat ganjaran, dapat fadilah, dapat sawab di sisi Allah Jalla wa'ala. Asbab musababnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mendapatkan tidak kurang daripada 30 kebaikan. Yang 30 kebaikan tadi itu asbab musababnya daripada orang yang memberi salam. Jadi dari sudut situ yang memberi salam lebih afdal. Kalau tanpa salam daripada yang memberi salam, tentu kita tidak mendapatkan pahala salam. Satu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau macam itu, dari sudut kedudukan daripada dua orang insan, yang memberi salam dan yang diberi salam, yang memberi salam lebih afdal daripada yang diberi salam. Jadi dia mendapatkan kelebihan karena dia yang memberi salam. Maka pada saat itu kita juga, agar kita mendapatkan kelebihan yang sama, kemuliaan yang sama di sisi Allah Jalla wa'ala, maka kita sunat menyahut salamnya dengan ucapan salam selamat yang lebih sempurna. Fahayyu, maka jawablah salamnya itu dengan jawaban yang lebih sempurna. Jadi dari sudut sana dia mendapatkan kesempurnaannya, daripada sudut kita mengawali salam kita juga mendapatkan kesempurnaan kita. Maka masing-masing pada posisi dan juga pada kedudukan yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Perasaan tak? Ini pengamatan. Saya rasa belum pernah ditulis. Insya Allah, suatu hal yang tidak terlintas dalam benak kepala kita, yang belum dapat kita amati hikmat dan rahasia afsus salam, sebarkan salam dengan menyebarkan salam, insya Allah yang lasak,
yang samsing, yang nakal, yang preman, zalim, fasik. Sebutkan kaki perempuan, kaki judi, kaki arak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira-kira ada dalam beberapa orang tiap kali jumpa dengan yang lasak tadi itu assalamualaikum, kata dia waalaikumsalam, berikutnya assalamualaikum, berikutnya assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu, rahmat kamu, barakat kamu. Itu berarti doa daripada kita, yang dengan kita inginkan dia sejahtera, yang kita inginkan dia agar selamat, yang dengan kita inginkan agar dia mendapatkan rahmat dan barakat. Assalamualaikum artinya kesejahteraan untuk kalian. Yang kedua, warahmatullah, dengan rahmatnya Allah, berarti keampunan. Wabarakatuh disertai dengan keberkatan. 3 benda yang kita kumpulkan di situ. Assalamualaikum warahmatullah, tambah lagi dengan wabarakatuh, wa maghfiratuhu, wa ridwanuh, panjang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tidak mustahil manusia yang tadinya jadi kaki jembatan, jadi kaki jalanan, akan menjadi kaki masjid dengan sebab salam yang kita ucapkan. Itu yang tidak kita pikirkan. Jadi kita tengok dulu, saya dulu ini baru saja berubah nih. Saya dulu kalau tengok orang merokok, saya tak bagi salam. Kalau tengok anak-anak jalanan main gitar, ngek, hitam manis hitam, saya tak akan bagi salam sama mereka tuh. Pikir, wah ini salah nih. Boleh jadi akan menjadi asbab kesejahteraan untuk kamu. Kalau Allah kabulkan permintaan kita, dia akan jadi sejahtera. Dia akan mendapatkan rahmat, dia akan insaf, dia akan berubah, dia akan menjadi baik. Makanya itu Nabi kita pertama kali datang pada saat masuk ke rumah, Nabi kita tak cakap apa kabar. Aisyah, gimana? Campaign sudah belum? Nah, menang atau kalah? Tidak. Pada saat Nabi kita masuk rumah, Nabi kita bros gigi dengan siwak, Nabi kita ucapkan assalamualaikum. Kalau tak ada orang pun kita tak bersimbang atau tidak membaca itu dan ini. Waktu kita masuk ke rumah yang tak ada manusia, yang tidak ada penghuninya, kita ucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah mendapatkan kesejahteraan, boleh jadi pikirannya akan berubah, boleh jadi kelakuannya akan menjadi baik. Yang durhaka, yang nakal, yang lasak, yang sanksi pun juga akan mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala, berkat daripada salam orang yang memberi salam. Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sejahtera, dapatkan doa yang sama daripada orang ramai. Jadi kata dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kesejahteraan untuk kamu dengan rahmat dan juga dengan barakatnya daripada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Itu hikmat yang pertama yang dapat kita ambil daripada lantunan assalamualaikum, yang Nabi kita perintahkan kita untuk kita menyebarkannya. Afsus salam. Tuh si apa, Uki siapa yang nyanyi? Assalamualaikum. Upik Haji lebih kenal daripada saya. Upik. Ha, tu ada assalamualaikum lagunya aja, lagu assalamualaikum. Tak tahu lah, lupa ada lagunya bagaimana rentaknya. Yang secara kesimpulannya itu diantara daripada hikmat yang tersirat dalam lantunan salam yang mampu untuk mewujudkan suasana damai, aman dan tentram, kedamaian untuk kamu. Kalau saudara kita sudah mendapatkan kesejahteraan, kita juga mendapatkan kesejahteraan. Tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada yang hasud, tidak akan ada yang dengki, tidak akan ada yang benci, tidak akan ada yang memperangkap, tidak akan ada yang memanfaatkan, tidak akan ada tujuan-tujuan jahat. Kenapa? Sebab kita doakan dia sejahtera, dia juga mendoakan kita sejahtera. Kita doakan dia mendapatkan kambunan, dia doakan kita juga mendapatkan kambunan dengan kehidupan yang barakat.
dan itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Di samping pada saat kita mengucapkan salam, ulama sepakat mengatakan yang walaupun yang kita salamin itu satu orang saja, tetap kita menggunakan bahasa alaikum. Betul kan? Tak ada salamu alaika, salamu alaikum. Masya Allah, tabarakallah. Kesejahteraan untuk kamu, dia kerdil, dia kecil, dia uduh, dia miskin, dia lasa, dia samsin, dia diktator sekalipun, tetap kita muliakan. Bahasa orang Arab Indonesia, kalau simbang antara satu sama satu, ente kemana? Ente ngapain di situ? Lo ngapain di sana? Ente ada kan bahasa film-film Indonesia, tonton. Saya tak suruh, menyarankan saja, tak menyarankan nanti sama-sama berdosa kita. Jadi kata dia, ente ngapain di sana? Tapi kalau saat dia kumpul dengan Pak Kiai, kata dia, antum kemana saja? Guna bahasa antum, ente, anta satu orang, antum banyak. Kita guna bahasa antum kepada orang yang kita segani, kepada orang yang kita muliakan. Sidi Syekh, antum lama kuntum pi Jeddah, lama kuntum pi Makkah. Pada saat kalian sedang berada di Mekah, saat ketika antum ada dia seorang saja, tapi kita gunakan bahasa jamak, bahasa orang ramai. Nah, jadi suatu hal yang tersirat di dalam hati, aku ini nakal memang, lasa betul, kurang asam, kurang garam, kurang tepung, kurang gula. Itu ganti kurang aja. Aja tuh lalu tajam. Ganti dengan kurang asam sajalah, atau dengan kurang gula lah, atau kurang mentimun, atau siapa salah sebutan. Insyaallah tabarakallah. Jadi dia berasa dihormati. Aku kum, bukan assalamualaikum. Padahal kalau seandainya sampean tahu, Anda tahu siapa aku, mungkin tak berkenan. Jangankan untuk mengucapkan salam, tengok saja tidak mau. Tak berkenan untuk berjumpa. Tapi yang walaupun aku semacam itu, tetap aku mendapatkan kehormatan dengan salam yang pertama, dan juga dengan penggunaan kata-kata kehormatan dengan assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Itu tidak akan dilantunkan, melainkan daripada hati seseorang yang tidak ada egonya, yang tidak ada angkuhnya, yang tidak ada sombongnya, yang tidak ada takaburnya. Kenapa? Sebab salam tidak tentu kepada orang yang lebih mulia. Sebab salam tidak tentu kepada orang yang paling tinggi jawatan dan kedudukannya. Kadang-kadang salam kita ucapkan kepada budak kecil, kadang-kadang kepada kaki, apa-apa yang kita sebutkan tadi itu. Semuanya kita tidak membeda-bedakan, semuanya dengan lantunan salam yang sama. Assalamualaikum. Sebaliknya juga seperti itu. Yang walaupun kita tengok, Allahu Akbar, saya ini Tan Sri, saya ini Daten, saya ini Datuk, al-alim, al-allama, al-faqih, al-fahama, ad-darraka, musdidud dunya, wa syekhul islam wal masyayikh, Muhammad Ali al-Hakimi misalnya. Gelar panjang daripada ujung masjid sampai ke ujung masjid. Banyak sungguh, bukan bapak profesor saja, panjang sungguh. Seketika disalamin oleh budak kecil, kata dia, Tan Sri Datuk Maulana Kiai, assalamualaikum. Jadi pada saat kita tengok yang memberi salam kepada kita tadi itu kecil, huduk, miskin, tak ada duit, tak ada kerjaan, tak ada jabatan, terus kita sahut, itu menunjukkan atas ketawaduan kita. Berarti kita memiliki hati yang bersih. Berarti kita mempunyai pemikiran yang sehat. Berarti dengan kita memandang antara satu sama yang lain itu dengan kacamata atau dengan step mata, dengan pandangan, dengan prinsip inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dari sudut mana kesalahan? Hai, 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 bye, 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 bye. Jadi kalau 3 kali dijawab itu agak mirip sedikit tahayyub bi ahsana minha. Bye bye, bye 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 bye. Itu menjawabnya lebih sempurna daripada memberikannya. Tapi ternyata realitinya tidak semacam itu.
Selamat pagi, dia sahur dengan selamat sahaja. Sudahnya